Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Irma Aisydaningrum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implementasi atau pelaksanaan pelatihan. Dalam menjelaskan materi kali ini, kalian akan dijelaskan oleh Mbak Nida, Mbak Hima, dan Mbak Hamidah. Langsung saja siapkan alat tulis kalian, simak video pembelajaran kali ini, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Dan selamat menonton. Unsur-unsur pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, pelatih. Pelatih adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga dirinya dapat diangkat menjadi pelatih untuk sebuah kegiatan pelatihan. Adapun kriteria yang sebaiknya dimiliki pelatih antara lain: yang pertama, mempunyai kepribadian sesuai misi pelatihan. Yang kedua, mempunyai wawasan tentang pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, mempunyai wawasan tentang psikologi, organisasi, dan andragogi. Yang keempat, berkepribadian seorang pembimbing dan pembina. Yang kedua yaitu peserta. Peserta adalah orang yang tercatat sebagai anggota turut aktif dalam kegiatan pelatihan, secara penuh terlibat untuk mengikuti proses dan mempunyai target untuk mencapai tujuan pelatihan. Kualifikasi peserta dapat diseleksi berdasarkan: yang pertama, analisis kebutuhan organisasi. Yang kedua, memiliki motivasi, komitmen, serta daya tahan fisik yang mendukung. Yang ketiga, dapat diperhitungkan sebagai satu investasi sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu pelaksana. Pelaksana sebagai satu lembaga organisasi yang menginginkan kegiatan pelatihan dilaksanakan biasanya memiliki komitmen bahwa investasi sumber daya manusia merupakan satu alternatif untuk mengembangkan lembaga atau organisasinya. Untuk itu, pelatihan dibutuhkan sebagai satu sarana: yang pertama, media investasi jangka panjang. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kualitas serta pengembangan karir. Yang keempat yaitu tujuan. Tujuan merupakan titik akhir yang harus ditetapkan sebagai acuan kegiatan program pelatihan dilaksanakan. Tujuan pelatihan harus dapat merefleksikan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan total program pelatihan. Yang kedua, tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan peserta. Dan yang keempat, tujuan instruksional. Yang kelima, materi. Materi merupakan bahan atau muatan yang akan diberikan kepada peserta untuk dijadikan masukan sehingga peserta pelatihan keluar dengan satu perubahan. Yang keenam yaitu strategi. Strategi adalah satu rangkaian metode, teknik, serta pendekatan yang harus dilakukan oleh pelatih untuk membuat lingkungan belajar pada kegiatan pelatihan. Untuk mengembangkan strategi, maka hal-hal yang dibutuhkan meliputi: yang pertama, instrumen pelatihan. Yang kedua, kurikulum pelatihan. Dan yang ketiga, keterampilan pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah satu instrumentasi untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan pelatihan, baik berupa proses, outcome, maupun produk output. Nilai-nilai yang harus diperhatikan untuk kegiatan evaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan evaluasi, yang kedua instrumen evaluasi, yang ketiga waktu evaluasi, dan yang terakhir rekomendasi tindak lanjut pasca evaluasi. Baik, selanjutnya kita lanjut pada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Nah, pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisasi. Pada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan ini, di sini ada 5 langkah. Oke, yang pertama, langkah pertama yaitu perencanaan awal pelatihan. Hal pertama yang harus menjadi pertimbangan utama dalam membuat analisa kebutuhan pelatihan merupakan alasan mengapa suatu organisasi atau lembaga membutuhkan pelatihan tersebut. Sebelum memutuskan untuk mengadakan pelatihan tersebut,
biasanya suatu organisasi atau lembaga menemukan masalah sumber daya manusia yang ingin diatasi. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan peserta pelatihan. Setelah menentukan rumusan analisa kebutuhan pelatihan awal, yang harus dilakukan selanjutnya merupakan menentukan dan menetapkan peserta yang harus mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini biasanya diikuti oleh satu orang, sekelompok orang, atau bahkan oleh seluruh orang. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hal-hal penting pendukung pelatihan. Dalam merancang kebutuhan pelatihan, dukungan dari suatu organisasi atau lembaga juga merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Nah, dukungan yang dimaksud di sini merupakan dukungan yang mampu menciptakan sebuah suasana yang kondusif dan nyaman bagi peserta pelatihan. Kemudian langkah yang keempat yaitu materi pelatihan yang disampaikan. Menentukan materi merupakan dalam bagian analisa kebutuhan pelatihan yang sangat penting. Nah, materi pelatihan bisa dikatakan adalah inti dari keseluruhan proses pelatihan. Materi pelatihan juga harus didesain dengan cermat agar sesuai dengan kompetensi dan kemampuan peserta pelatihan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu rencana biaya pelatihan. Analisa kebutuhan pelatihan juga mencangkup biaya pelatihan, sama seperti melaksanakan kegiatan lainnya. Nah, rancangan biaya sangat diperlukan untuk mengetahui pengeluaran pelatihan secara pasti. Seperti itu. Tantangan kontemporer implementasi pelatihan. Implementasi menurut Kamus Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan proses umum tindakan administrasi yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Menurut para ahli implementasi, apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program kebijakan keuntungan. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sebuah instansi dengan tujuan agar program yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Pengembangan program pelatihan kegiatan atau program pelatihan dilakukan berdasarkan pada strata kualifikasi terkait dengan program pelatihan tersebut. Penetapan kualifikasi dilakukan berdasarkan pada tingkatan atau level kekuatan atas kapasitas kepemimpinan tersebut. Tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen pelatihan setidaknya meliputi 4 pertanyaan penting yang membutuhkan jawaban tepat agar pelatihan terlaksana secara efektif. Keempat pertanyaan tersebut adalah: 1. Pertama, cara apakah yang terbaik untuk melatih karyawan? 2. Terhadap presensi bahwa program pelatihan tampak sebagai kegiatan yang tidak memiliki manfaat dalam jangka panjang. Segera setelah program dilaksanakan, peserta kembali untuk mengerjakan apa yang dikerjakan sebelumnya. Bagaimana efek program pelatihan akhirnya dapat mempengaruhi mereka. 3. Siapa yang seharusnya paling tepat untuk dilatih? Bagaimanakah organisasi dapat menentukan siapa seharusnya dilatih dan jenis pelatihan apakah yang seharusnya ditawarkan? 4. Bagaimana efektivitas program pelatihan dapat dilihat? Ya, itu tadi adalah penjelasan dari kami tentang implementasi atau pelaksanaan pelatihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.